biasa Bang Haji, luar biasa. Ya, pemirsa Mandua TV Palu dan sahabat pembeli Burasa, alhamdulillahirobbilalamin. Di tahun ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam program tayangan produksi Mandua TV Palu yang insya Allah akan menginspirasi banyak penonton yang ada di rumah ya, bersama kami host-host yang paling kece di program Burasa. Bukan acara biasa. Tepuk tangan penonton Burasa. Ya, tolong penonton bayaran yang sudah kami bayar mahal ya, tolong ketika kami berikan instruksi tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, tadi kita sudah dibuka dengan lagu Burasa. Ini bakalan jadi lagu yang terviral kayaknya di Mandua Kota Palu kayaknya ini ya. Program yang diawali dengan lagu yang juga diciptakan langsung oleh kita asik. Bagaimana? Khususnya Bapak Rivaldi tercinta. Ya, bulan Ramadan ini kita dilarang untuk bertende ya. Nanti pahala kita akan terkikis. Ya. Bagaimana kalau kita nyanyi sama-sama lagi dulu lagu tadi sebelum kita akan panggil bintang tamu terhormat kita. Langsung aja Bang Haji, gas. Memberikan informasi menarik, inspiratif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Burasa bukan acara biasa. Burasa bukan acara biasa. Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih atas partisipasi menyanyinya ya. Nanti uang kecilnya dibagi sama bintang tamu yang akan kita panggil. Baik, teman-teman, kali ini saya Muhammad Rivaldi dan co-host saya. Ya, nama saya Muhammad Syafiq. Saya Fazrul. Kita bertiga akan memandu Burasa untuk sama-sama dijual ya. Dengan harga yang apa? Yang harga-harga sangat sultan yang bisa. Oh iya, satu Burasa ini tadi kita jual dengan harga kurang lebih ada 25 juta. Iya, 25 juta. Ya, karena ya, ini beda bahan dasarnya beda. Bahan dasarnya apa ini? Apa? Jangan pancing saya. Bahan Astagfirullah. dasarnya ini langsung diambil dari beras atau gandum yang langsung dari gandum. tanah. Apa gandum? Gandum buat roti. Beras dari gandum. Apa beras dari Itu sudah beda. Oke, nah kali ini di episode kali ini kita akan memanggil bintang tamu kita yang mega bintang. Masya Allah. Bintang dari para bintang. Bintang dari segala bintang. Bintang yang paling bersinar di Mandua Kota Palu. Kenapa saya katakan begitu? Perlu sedikit informasi nih ya. Untuk kalian semua host-host ya dan juga para penonton yang ada di rumah. Kali ini kita akan lihat bintang yang paling bersinar di Mandua Kota Palu. Siapa itu, Pak? Beliau sudah ada di Mandua Kota Palu sejak beliau berusia dini. Wow, Masya Allah. Alias beliau alumni di sini. Setelah jadi alumni, beliau mengabdi menjadi guru di sini dan menjadi wakil kepala madrasah bidang. Langsung saja kita sambut dengan meriah, ini dia Bapak Muhammad Riendi Syaputra SPD MPD. Didong. Silakan Pak Rendi. Mari Bapak Rendi, dong. Jangan kurang aja. Mari duduk Pak. Silakan duduk. Iya, mari. Kasih bantal deh. Tapi Bapak. Ini boleh dimakan ini? Boleh. Ya. Tapi jangan dibuka di sini, Bro. Di tahun nanti. Nah, pemirsa Mandua TV Palu dan para pembeli Burasa yang ada di rumah, kali ini kita sudah bersama Bapak Riendi Syaputra, merupakan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang ingin kita tanya-tanyakan kepada Bapak Riendi ya. Bapak Riendi senyum-senyum dari tadi. Ini karena ada yang wow gitu. Ada penonton bayarannya ya. Ya. Tema kita kali ini teman-teman adalah PPDB di bulan suci Ramadan. Jadi
pas banget kenapa kita panggil Pak Randy ya selaku Wakamat Kesiswaan Ketua Panitia PPDB. Kita akan cari tahu seputaran PPDB, di Mandua Kota Palu karena Mandua Kota Palu ini kan sekolah favorit. Oh iya, favorit madrasah nomor Betul. 1. Kamu dari mana? Saya Iya. Apa Asalmu ini? dari mana kamu? asal dari Kalimantan. Jauh-jauh dari Kalimantan sekolah di Mandua kenapa? Karena saya tahu ini terfavorit di sini. Oh, tepuk tangan dulu guys. Alasan Amin. Yang asalnya dari mana kamu asalnya? Saya dari Buol. Dari Buol. Tepuk tangan. Buol, bayangkan. Kenapa bisa sekolah di sini? Karena terpaksa Salemba. Karena ya itu kalian tahu nomor 1. Nomor 1 apa? Ini Mandua Gilingan. Nomor 1 yang terfavorit. Ya, betul. Kalau tidak percaya untuk adik-adik atau teman-teman yang masih kelas 3 MTS, coba masuk di madrasah. Baru coba maksudmu kalau kalian suka Oh iya, astagfirullahaladzim. Intinya sekolah di sini dijamin tidak menyesal. Masya Allah. Oke, Pak Randy Saputra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi agak lambat ya karena tadi mengisi ceramah dulu. Oh, Masya Allah. beliau dari Safari. Safari. Bukan Safari Ramadan pemirsa, tapi dari Taman Safari. Ya, melihat sana ada kambing-kambing sedang ketawa. Pak Randy, bagaimana puasanya Pak Randy? Puasa ini kan sudah beberapa harinya kan. Iya. Alhamdulillah masih lancar, masih sehat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Kalau Masya tidak sehat, Allah. kita tidak mungkin datang kemari. Betul sekali. Cuman sebenarnya ini kurang. Kenapa rasa? Seharusnya ada opor ayam Iya, dan tiada lagi. sebagainya. Insya Allah kalau Wakamat Kesiswaan sudah bilang seperti Oh, iya. itu, episode mendatang sudah Iya, ada iya, dari iya. Sapa Ayam. Apa sesuai tadi yang dibilang Pak Randy, apa Ramadan tiba? Iya, kenapa? Tidak ada yang bilang Ramadan tiba. Oh, dan lanjut. Oke, guys. Jadi Pak Randy, kita lihat bahwa PPDB saat ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan ya. Betul sekali. Dilaksanakan di mana semua umat muslim melaksanakan puasa. Ini adakah alasan tersendiri kenapa sampai PPDB dibuat di bulan suci Ramadan? Apakah memang bertepatan atau sengaja memasukkan PPDB ini di bulan suci Ramadan? Boleh dijelaskan? Nah, sebenarnya tidak disengaja. Karena memang alur waktunya memang bertepatan dengan bulan puasa. Iya. Nah, sebenarnya untuk penerimaan siswa baru itu dimulai tahapan dari Februari, sosialisasi. Nah, Maret sudah masuk pendaftarannya. Baik. Nanti berakhir pola pendaftarannya hingga masuk siswa baru, itu berakhir di bulan Juli. Nah, jadi memang karena bertepatan juga hingga kena juga bulan puasa. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Jadi Iya. tidak sengaja ini ya. Iya, seperti itu bisa dibilang seperti itu sih. Tapi sorry, apakah kita punya PPDB ini terhitung lambat atau memang sudah sesuai dengan jadwal yang sudah terjadwalkan gitu, sesuai dengan jadwal madrasah gitu? Ya, sebenarnya sudah sesuai dengan jadwal. Penerimaan siswa baru khususnya di madrasah itu sudah ada juknisnya dari pusat. Nah, jadi kita tinggal mengikuti pola jadwalnya dan untuk Mandua itu sudah sesuai jadwalnya. Memang terserah dari madrasah, yang penting dari Februari hingga Juli itu tahapan pendaftarannya sudah. Februari sampai Juli. Nah, jadi Madrasah Mandua Kota Palu mengikuti pola tersebut. Nah, tinggal kita memasukkan pendaftarannya tanggal sekian, tesnya ke tanggal sekian sampai dengan nanti masuk madrasah di awalnya. Berarti deadline waktunya Februari sampai Juli. Kita mau pakai tanggal di mana saja boleh. Iya, boleh. Dan akhirnya sekarang kena di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, Bapak Randy mungkin perlu bantuan laptop atau apa? Perlu. Ada yang bisa ambil kah? Boleh dong, Fazrul. Ayo kerja biar kelihatan kerja. Nah, kita mau tanya-tanya juga buat Pak Randy nih. Bagaimana alur pendaftaran yang bisa disampaikan kepada teman-teman pembeli burasa yang ada di rumah, siapa tahu mereka jauh di sana, seperti ini dari Kalimantan, sana dari Buol, tahu-tahu ada mungkin yang dari Australia yang mau Amin. Ya bisa saja, bisa jadi. Bisa jadi kan? Iya, Nah, bisa jadi. Bagaimana alurnya dari bulan berapa? Apa saja kegiatannya? Siapa tahu bisa di-share kepada para pembeli burasa. Nah, di awal itu adalah kegiatan sosialisasi. Jadi proses sosialisasi ini disebarkan kalau dari kita ya, karena sekarang sudah informasi sudah kemana-mana, apalagi sekarang penggunaan sosial media itu sudah sangat efektif. Nah, jadi untuk sosialisasi kita mengandalkan brosur yang kita bagi-bagi, pamflet, spanduk, poster dan sebagainya, dan juga pemanfaatan media sosial, apalagi yang sekarang tren TikTok, IG, apalagi
Facebook juga, status WA dan sebagainya. Semua kita manfaatkan. Apalagi itu adalah media yang gratis. Iya, betul. Gratis dan efektif. Nah, itulah media sosial. Itu kita manfaatkan sebagai panitia. Nah, sosialisasi sudah, kita masuk ke pola selanjutnya yaitu pendaftaran. Nah, untuk madrasah dalam juknisnya kita harus membuka yang namanya pendaftaran jalur reguler dan juga harus buka pendaftaran jalur prestasi. Nah, apa itu jalur reguler dan prestasi? Reguler itu seperti pada umumnya ya. Iya. Nah, prestasi itu adalah siswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik ataupun non-akademik, olahraga dan sebagainya. Kita kasih contoh dulu karena banyak anak-anak yang tidak paham dengan prestasi akademik dan non-akademik. Boleh dikasih contoh yang prestasi akademiknya itu seperti kita mengikuti kegiatan KSM, OSM dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan akademik, mata pelajaran kita ikuti lomba. Nah, tetapi tingkatannya ini harus ada regulasi juga dan di Juknis tingkatannya itu harus tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional. Jadi bukan tingkat sekolah ya, bukan tingkat sekolah atau madrasah ya. Misalnya dia lomba matematika tingkat kelas. Tidak bisa. Dia harus tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional. Nah, itu akademik. Non akademiknya apa? Nah, non akademiknya bisa dia sebagai penghafal Quran, tahfiznya. Itu bisa diterima. Juara kaligrafi, bisa diterima. Dalam bidang olahraga bisa juga diterima. Yang penting dia meraih gelar juara. Tingkat kota maupun provinsi. Iya, dan nasional. Begitu dia. Itu bisa kita masukkan ke jalur prestasi. Apa keuntungannya di jalur prestasi? Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya, guys. Keuntungannya yang pertama dia bebas tes akademik. Tepuk tangan, Bu. Bebas tes akademik. Yang kedua, dia akan diprioritaskan. Pasti masuk. Insya Allah. Yang penting tahu mengaji juga. Asik. Jangan cuma karena berprestasi, tapi nilai-nilai agamanya kan tidak tahu kan aneh juga, apalagi kita madrasah. Nah, tapi ada yang menarik di Mandua. Kalau madrasah pada umumnya hanya membuka jalur seperti reguler dan juga prestasi, karena kita memiliki program unggulan, yaitu boarding. Nah, kita juga masukkan di sini. Jadi ada 3 jalur. Prestasi, reguler, dan boarding. Nah, bagaimana? Apakah ada pemisahan, ada perbedaan? Semua proses pendaftaran reguler, prestasi, dan boarding itu disamakan. Di mana nanti berbeda? Nah, perbedaannya nanti pada saat tes wawancara. Di tes wawancara, boarding akan dites sendiri, karena ada bagiannya, ada pengurus boardingnya. Jadi, reguler dan prestasi dites wawancara dan mengaji oleh panitia. Nah, boarding nanti akan dites oleh pengurus boardingnya. Di situ aja perbedaannya. Semuanya sama. Nanti pendaftarannya ulang juga sama. Sorry saya potong pembicaraannya. Itu nanti tesnya berarti kayak yang sudah tes boarding gak usah lagi tes reguler begitu? Atau gimana? Atau harus dapat dua tes? Dia tetap dapat 2 tes. Dia harus tes akademik juga. Semuanya sama. Tes akademik juga. Kemudian dia tes wawancara dan baca tulis Quran. Nah, setelah dari situ baru dia dites boarding pada jadwal tes wawancaranya. Nah, jadi gitu dia. Jadi tidak agak memusingkan lah. Jadi simple, sederhana. Jadi tidak memusingkan untuk pendaftar boarding karena seluruh alurnya sama. Oke, terus setelah dari 3 cara ini, boarding, reguler, sama prestasi. Prestasi menggunakan non akademik atau akademik, reguler itu biasa pada umumnya, dan boarding yang dengan tes yang lumayan cukup ketat karena dia masuk asrama. Setelah itu bagaimana lagi kelanjutannya? Tapi maaf, saya potong Pak. Apa bagaimana kalau misalnya dia masuk boarding tapi pakai jalur prestasi? Nah, dia akan bebas tes akademik. Tes boarding ya, tetap tes boarding. Jadi tidak bisa juga kita menghindari tes wawancara ini karena perlu ditahu seluk-beluknya. Betul. Apalagi agamanya ya, terakhir itu mengaji. Nah, kan aneh. Itu yang kita harus antisipasi memang. Berarti harus tahu baca tulis Al-Quran pastinya ya, selain prestasi. Next, berikutnya ada tahapan berikutnya biar ditahu sama pemerintah. Saya sampaikan jadwalnya ya, supaya ini jelas. Nah, kita sudah masuk ke tahapan sosialisasi sekarang, dari tanggal 4 sampai 15 Maret. Ini kan masih sekitar tanggal seperti itu. Kemudian pendaftaran jalur reguler, prestasi, dan boarding. Informasi bahwa semua pendaftarannya itu menggunakan sistem online. Nah, online. Kita ini sudah maju. Jadi tidak ada offline. Tidak ada datang lagi ke sekolah ambil formulir. Tidak ada lagi formulir seperti itu. Ya, tidak ada. Kita ini sudah madrasah yang sangat
Sangat baik, sangat bagus. Memang bagaimana penonton ini memang cocok waktu kesiswaan ya. Cocok banget ya. Jadi ya memang bungkus. Nah, tapi begini. Tapi walaupun online, kita tetap membantu para peserta. Kadang mungkin mereka pikir, susah ini, atau kurang yakin ini. Nah, silakan datang ke madrasah. Panitia siap membantu calon peserta didik ataupun orang tua untuk melakukan pendaftaran. Jadi bisa dari rumah, online, datang ke sekolah pun langsung ke madrasah, tetap juga bisa datang, nanti kita akan bantu pendaftarannya, tetap juga online. Jadi gitu ya, kita harus serba online. Ini juga arahan dari kepala madrasah. Kita sudah madrasah yang sangat besar, yang sangat unggul, jadi sistem online harus tetap kita laksanakan. Nah, sudah? Oke. Jadi tidak ada lagi yang namanya formulir yang di print-print apa segala macam, semua sistemnya online. Nah, jadi nanti sistemnya isi saja link yang diberikan nanti, isi biodata, kemudian akan muncul nanti kartu pendaftarannya. Itu tinggal itu yang dibawa, mengikuti tes akademik, wawancara, itu terus saja dibawa. Jadi sudah sangat simpel, jadi tidak menyusahkan. Berkas pun itu dikumpulkan nanti saat pendaftaran ulang. Tidak ada sampaikan dia lulus atau tidak? Iya. Oh. Nanti kalau dia lulus, daftar ulang baru kumpul berkas. Saat pendaftaran di awal tidak ada berkas yang dikumpul. Kita cuma isi data saja. Oh. Jadi sangat tidak menyusahkan calon pendaftar kita. Oke. Berikutnya siapa tahu masih ada informasi? Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Setelah pendaftaran itu rentan dari 18 hingga 31 Mei. Jadi kurang lebih 2 bulan ya pendaftarannya. Jadi masih sangat banyak waktu untuk calon peserta didik di Mandua Kota Palu untuk mendaftar. Nah, setelah pendaftaran tanggal 5 Juni itu akan ada pengumuman jalur prestasi serta pembagian ruangan tes jalur reguler dan boarding. Nah, jadi tanggal 5 nanti itu pengumumannya siapa yang berhasil masuk di jalur prestasi dengan divalidasi oleh panitia apakah dia layak atau tidak masuk di jalur prestasi dengan bukti sertifikat yang diupload nanti. Jadi dia bebas tes. Nah, di tanggal 5 juga nanti kita buat daftar jalur prestasi dan juga pembagian kelas ujiannya. Oke. Nah, jadi cukup jelas ya pembagian kelas ujiannya. Kita ini banyak ruangan, jadi supaya jelas kita akan sampaikan dan kita tempel di ruangan-ruangannya nanti. Jadi kalau ada yang sudah mendaftar, mau cek lokasi di mana tempat kelasnya, silakan datang ke madrasah. Masih ada waktu. Masih banyak, panjang. Kenapa Masih panjang. Mohon maaf Pak, saya potong lagi bro, kalau susah potong. Iya, nanti apa-apa, nanti tidak apa-apa. Potong-potong tiap masalah. Kalau misalnya Pak, itu sertifikatnya, misal dari pas dia SD dia dapat. Berarti jenjang periode sertifikat yang berlaku gitu. Nah, kalau dari panitia yang digunakan dia selama duduk di bangku SMP ataupun MTS. Oh, SD tidak berlaku? SD tidak berlaku. Oke. Jadi buat teman-teman yang berprestasi di SD kelas 6, kelas 5 misalnya Olimpiade Matematika dia juara 1, biar kau tingkat dunia, internasional, tapi kalau kau SD tidak berlaku. Iya, ambilnya MTS SMP. Batas MTS atau SMP ya. Nah, kemudian setelah tanggal 5 pengumuman masih ada waktu. Kemudian tes akademiknya kapan? Tes akademik tanggal 10 Juni. Tes akademik 10 Juni. 1 hari saja tes akademiknya karena banyak ruangan kita gunakan dan bisa serentak. Nah, kemudian tes wawancara dan baca tulis Quran. Nah, tes wawancara ini saya jelaskan dulu Pak Rivaldi, tes wawancara dan baca tulis Quran. Wawancara itu dilakukan oleh beberapa panitia dan wakil kepala madrasah. Itu yang mewawancara calon peserta didik baru. Kemudian siapa yang tes baca tulis Qurannya? Yang tes adalah guru agama di Mandua Kota Palu. Oke. Guru agama yang tes. Seluruh guru agama ya? Ada beberapa yang kita tidak semua, tapi ada beberapa yang kita sudah dijadikan sebagai bagian dari tim penguji baca tulis Quran. Nah, itu dilakukan dari tanggal 11 hingga 13 Juni, 3 hari. Nah, kenapa 3 hari? Ini supaya tidak membludak orang antrian, jadi kita bagi-bagi waktunya. Jadi nanti dari nomor urut 1 sampai sekian di tanggal 11, sekian nomor 1 nomor selanjutnya lagi di tanggal 12 dan nomor selanjutnya lagi di tanggal 13. Jadi supaya tidak menumpuk. Nah, selanjutnya. Masih ada
lagi? Masih ada, Masih makanya tahap agak lagi? panjangin, makanya saya butuh laptop. Kita istirahat Oh, dulu. istirahat. Ada yang mau nyanyi? Karena saya lihat Pak Randy lagi menjelaskan pun ngos-ngosan ya. Nah, Kita bagaimana tidak akhir, Le? masa bro? Oh, astaga. Astagfirullah. Tolong penonton, penonton. Ya, ini Ustadz minta air. Anda tidak sedia air, Anda. Masalahnya ini bulan Ramadan. Ramadan. Nah, kayaknya Pak Randy lagi tidak sadar bahwa ini sudah bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita kasih sadar dia dengan satu bulan? Astagfirullah. Ayo, coba. Langsung aja Bung Haji. Terus tes nada dulu ya. Dari kita, Pak. Oh, dari saya. Oke. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam sahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masya Allah, masih di Burasa. Bukan acara biasa. Luar biasa. Pak Randy, bagaimana dengan penilaian kami bertiga malam di hari ini? Ini 11/10 sih. Kurang aja. Kayak debat kemarin. Ditanya berapa persen, sudah habis masanya, Pak ya. Oke. Kita bahas lagi masa-masa itu. Oke, pemirsa dan sahabat pembeli Burasa ya. Kali ini kita ingin mendengarkan kelanjutan dari tahapan tahapan informasi PPDB Mandua Kota Palu yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini. Tadi sudah sampai di tahap tes wawancara dan baca tulis Al-Quran yang dilaksanakan di Mandua Kota Palu 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 Juni 2024 dan dites langsung oleh guru-guru agama yang sudah dipilih oleh panitia. Next, setelah ada tes baca tulis Al-Quran dan wawancara, apalagi Bapak? Nah, sudah tes akademik, sudah tes wawancara dan baca tulis Quran, kemudian tinggal menunggu pengumuman kelulusannya. Nah, pengumuman kelulusan itu pada tanggal 20 Juni 2024. Ingat ya, 20 Juni itu pengumuman kelulusannya. Nah, kemudian kapan daftar ulangnya? Dari 20 Juni, daftar ulangnya itu tanggal 24 hingga 28 Juni 2024. Nah, jadi sekitar seminggu ya daftar ulangnya. Di situ diberikan kesempatan untuk peserta yang sudah lulus untuk mendaftar kembali kepada panitia. Agar kita tahu nih, apakah yang sudah dinyatakan lulus memang betul-betul menjadi bagian dari keluarga besar Mandua nanti. Nah, kemudian
sudah selesai pengurusan berkas-berkas. Nah, sini baru ada berkas ya. Saat daftar ulang ini sudah ada berkas yang dikumpulkan. Berkas-berkasnya apa saja? Nanti akan diumumkan di proses pengumuman kelulusan. Akan disampaikan nama-namanya beserta berkas-berkas yang akan dikumpulkan. Nah, kemudian ini kegiatan-kegiatan yang menarik setelah daftar ulang, dan ini Pak Rivaldi sendiri yang akan bertanggung jawab tentang kegiatan ini beserta anggota OSIM-nya. Apa itu? Pramatsama. Apa Pramatsama? Masa taruh. Masa taruh madrasah. Siswa madrasah, masa taruh siswa madrasah. Pramatsama itu dilakukan selama 2 hari, 4 sampai 5 Juli. Nanti akan dikondisikan oleh dari Pak Rivaldi beserta pasukan OSIM-nya. Nanti akan dikondisikan. Nah, kemudian setelah Pramatsama nanti akan ada Matsama. Matsama dari tanggal 8 hingga 10 Juli 2024. Itu sekitar 3 hari. Nah, berarti total ada 4 hari, Pak, sama Pramatsama. 5 ganteng. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry. Oh. Nah, kita akan buat hal-hal menarik nanti di Matsama ya, Pak Rivaldi. Apa saja itu kira-kira? Rahasia. Ada. Amazing. Amazing. Nah. Amazing. Bukan amazing, secret. Rahasia. Maksudnya, wow. Ya. Surprise. Tapi Pak Randy, berarti yang ikut Matsama ini yang sudah memang benar-benar dikatakan lulus. Iya, karena sudah melalui proses daftar ulang tadi ya. Bisa tidak tiba-tiba misalnya dia sudah dinyatakan lulus tapi tidak ikut Matsama selama 5 hari tadi yang sudah Komio bilang, asik. Terus tiba-tiba dia Kenapa itu dihempaskan. dihempaskan. Itu karena kenapa dia? Misalnya dia tidak ikut Matsama. Nah, tidak ikut Matsama itu harus kita lihat keadaan apa, kondisinya apa. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja atau tidak sengaja. Harus konfirmasi. Karena Matsama ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh peserta didik baru. Jadi mereka di Pramatsama dan Matsama ini mereka sudah siswa kita. Kan sudah karena sudah terulang. Nah, tapi ini adalah kegiatan yang wajib mereka harus ikuti. Wajib. Baik. Oh, rukun terakhirnya ini, Pak. Wajib. Habis Pramatsama ada Matsama ya. Iya. Matsama. Dan next apalagi Pak Dan Randy? terakhir bertemu sudah dengan warga Mandua di awal masuk madrasah. Itu tanggal 15 Juli. 15 Juli 2024. Juli 2024 kita masuk sebagai siswa-siswi Mandua Kota Sudah Palu. pakai seragam madrasah, sudah ketemu kakak-kakak. Sudah ketemu dengan kakil yang kece-kece banget. Ketemu dengan Fazrul. Ya, itu maksudnya. Fairuz. Kak Elo. Ketemu dengan Fahmi tidak ya? Oh iya. Masih stoe. Mas, kalau dia lulus dia. Ambil ijazah. Mungkin dia kerja di koperasi. Boleh ya. Jadi bisa dipekerjakan kembali biar tidak jauh-jauh, kasihan dia dari ininya. Mengganti hikmah tuh. Bukan saya bilang hikmah ya. Tapi by the way, tadi juga sempat di awal dibilang Pak Randy bahwa masa promosinya itu pakai media sosial, TikTok, dan teman-teman sudah boleh buka nih TikTok Mandua Kota Palu. Ada juga Instagram Mandua Kota Palu. Ya, segera. Channel YouTube Mandua Kota Palu, ada Mandua Kota Palu Official sama Mandua TV Palu. Sudah banyak video-video beredar promosi PPDB. Iya. Ya. Ini satu sih, ini modelnya kita. Ini modelnya kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak, langsung buka sekarang. oh sekarang ya? Iya, buka sekarang. Oke, langsung aja kita lihat cuplikan. Kita lihat cuplikannya. Ada di sini. Canggih sekarang. Canggih. Luar biasa merasa ini. Cuplikan dari tayangan iklan PPDB Mandua Kota Palu. Check it out. Hey, to my nigga Pop. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for stress. Slimming new lifestyle, you took up the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Hai adik-adik semua, kalian masih bingung mau lanjut sekolah di mana? Iya. Butuh yang keren akademiknya? Iya. Yang unggul hafalan Qurannya? Iya. Yang banyak ekskulnya? Iya.
Gabung bersama kami aja di Mandua Kota Palu. Akreditasinya halo. gratis biaya pendaftaran. Orangnya keren loh. Yuk tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di Mandua Kota Palu. Mandua Kota Palu, madrasah mandiri berprestasi. Luar biasa. Luar biasa sekali Anda Gimana jadi model? jalannya ya. Masya Allah. Konsepnya siapa itu? Itu jadi konsepnya itu para penonton Burasa itu Para sudah penonton kok kayak dari Persik. itu sudah diatur oleh panitia. Nah, Panitia jadi PBB. untuk video-video yang bintangnya Bapak satu ini, Iya. nah, jadi itu dibuat yang diedit, diidekan oleh Ibu Citra. Ibu Citra, halo Ibu Citra. Sehat terus, Nah, Citra. jangan lupa follow dia punya TikTok Citra Lollipoli. Lollipoli kah? Nah, nanti lihat saja Citra Lollipoli, kemudian IG-nya juga ada. Silakan kalian follow. Kita promo Citra di sini. Halo Citra. Oke. Ya, jadi memang Mandua Kota Palu semakin memanfaatkan media sosial Iya. ya. Jadi kebetulan anak-anak Mandua Kota Palu pada kece-kece Nah, ya, betul. kece-kece badai dan juga eksponya banyak. Jadi ya udah pakai aja untuk media promosi. Nah, ya. betul. Oke. Nah, tadi juga sempat kita lihat ada tayangan gedung-gedung Mandua Kota Palu tadi waktu ada gerakan menari-menari itu di tengah lapangan. Iya. Tadi juga kamu bawa berkas-berkas, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kamu langsung baik berpose, bergaya sekali. Dan kebetulan ini kita mau informasikan juga bahwa Mandua Kota Palu ini juga sebagai madrasah plus keterampilan ya. Jadi kita selain mengaji di sini juga bisa belajar tentang bagaimana mengasah keterampilan kita. Ada multimedia, ada tata busana, agrobisnis sama apa yang satu aku lupa. Desain grafis. Desain grafis, teman-teman. Ya, kita mau lihat dulu cuplikan lagi ya buat teman-teman semua seperti apa cuplikan madrasah plus keterampilan. Langsung aja kita lihat biar tambah promo lagi buat Tambah banget. Iya. Check it out. Harus mau. Luar biasa. Jadi kalau mau belajar jadi seorang penyiar masuk di Mandua Kota Palu. Masuk jurusan apa? Jurusan multimedia. Betul. Iya. Multimedia. Mau kayak ragu-ragu. Mau tahu menjahit masuk Tata busana. saya kira kalian tata boga ya. Tata bu. Mau tahu berbisnis dengan mengolah bahan-bahan kebun masuk di Agrobisnis. Agro minuman. Agro iklan kita sama Agro. kita tidak diiklan bro. Tidak diiklan. Mohon maaf Mau sedikit, Ra. tahu bagaimana cara membuat poster, mau tahu bagaimana cara mendesain baliho, masuk di mana? Desain grafis. Lengkap, pokoknya Lengkap sekali, kalau teman-teman. aneh, kalau ente masuk di Mandua, dunia Antum-antuman. akhirat. Masya Allah, antum-antuman masuk Mandua dunia akhirat nih, di kantongnya anak, di kantongnya anak ente. Ditambah lagi mata pelajarannya. Bagaimana Pak? Berapa mata pelajaran? Yang jawab itu akamat kurikulum. Oh iya, nanti sorry. lah, nanti episode berikutnya. Pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Ya. Episodenya masih banyak. Jadi bukan hanya dunia, tapi juga kita dikejar akhirat. Dikejar. Akhirat. Ya, sebagaimana nanti kita ada informasi nih, Pak Randy tentang bulan Ramadan. Apa ini informasi-informasi yang Anda mau bagi biar kelihatan kerja Anda? Selain menjemput. Jadi teman-teman sekalian Burasa. Ini beras. Teman-teman pembeli burasa. Oh, pembeli Sekalian Burasa. Oh, sorry. Lanjut terus. Lanjut, semangat. Jadi macam-macam puasa itu ada macam-macam puasa wajib itu ada 3, yaitu macam puasa kafarat, puasa nazar, sama puasa qada. Jadi puasa kafarat itu yaitu puasa denda, yaitu
puasa orang yang melakukan dosa. Jadi dia berpuasa itu atas dosanya, kesalahannya yang ya. dibuat dan dendanya puasa Puasa kafarat. ditebus dengan puasa kafarat. Itu hukumnya Hukumnya wajib. Wajib. Ya. Lanjut, puasa apa lagi? Yang kedua yaitu puasa nazar. Nah, puasa ini dilakukan sama orang yang mempunyai tekad atau janji. Misalnya dia ingin memasuk universitas yang dia impikan habis dari sini. Tiba-tiba dia bernazar. Tiba-tiba dia bernazar. Terus dia berpuasa. Itu ada sungkarnya itu Pak. Ini tiada. Dia setelah dia masuk ke universitas yang dia impikan karena sudah telah berniat, nah dia melakukan itu. Bayar puasanya. Bayar puasanya. Hukumnya wajib juga. Dan satu lagi tadi. Dan puasa wajib yang ketiga yaitu qada, yaitu puasa mengganti. Terutama bagi perempuan pas di bulan Ramadannya dia sedang datang bulan atau haid, teman-teman, atau pembeli burasa. Oke, jadi memang selain puasa di bulan suci Ramadan yang wajib ya, ada 3 puasa wajib lainnya yaitu qada, puasa pengganti, puasa kafarat yaitu denda, puasa sama nazar yaitu janji yang ucapkan. Dan yang dia kita niatkan. sekarang, betul. Dan sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang mana wajib ya Bang Syafiq ya buat kita berpuasa sebagaimana sudah ada dalam Al-Qur'an di surah apa Bang Syafiq? Di surah Al-Baqarah Pak. Ayat berapa Bang Syafiq? Ayat 183. Bagaimana bunyinya Bang Syafiq? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Inilah indahnya kita di Burasa, selain mendapatkan informasi yang inspiratif ya, yang juga pasti berguna bagi teman-teman pembeli Burasa, juga kita dapat informasi-informasi yang menarik seputaran bulan Ramadan dan tentunya Betul sekali. referensi wawasan agama kita ya. Sesuai dengan dong buat Burasa. Tepuk tangan. Tolong ini diperhatikan Bapak Randy selaku Wakamat Kesiswaan ya. Kenapa itu? Program ini kalau bisa diteruskan ya. Nanti bisa diteruskan ya. Nanti setelah bulan puasa ganti namanya saja. Jangan Burasa lagi. Dan Burasa lagi apa kek? Es cukur. Oke, baik. Kita kembali ke tema kita PPDB di bulan suci Ramadan. Pak Randy, ini kan PPDB di bulan suci Ramadan tentunya banyak tantangan. Ya, sudah otomatis panitia standby dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus juga pasti mereka itu dalam keadaan puasa, letih, lesu, lunglai, ya, lemah dan lain-lain. Kira-kira menurut Pak Randy tantangan yang bisa dirasakan oleh teman-teman ketika menjadi seorang panitia di bulan suci Ramadan untuk PPDB ini apa saja tantangannya? Nah, sebenarnya untuk PPDB untuk bulan puasa itu kita ubah sedikit waktu. Kalau ada peserta yang mau mendatang langsung ke madrasah, itu waktunya kita batasi karena berhubung bulan puasa ya. Kita batasi dari jam 8 hingga sekitar jam 1 atau jam 2 paling lambat. Ya, kita batasi seperti itu. Tapi kalau di jam-jam normal di luar bulan puasa itu kita sudah mulai dari setengah 8 hingga jam 3 hingga jam 4. Nanti sesuai dengan waktunya. Sebenarnya tidak ada hambatan ya, karena kita berpuasa sebagai umat Islam kan sudah wajib. Jadi tidak ada alasan untuk kita ada hambatan seperti apalagi ini kan aktivitas kita juga. Jadi tidak ada, cuman waktunya kita batasi dari jam 8 hingga sampai jam 1 atau sekitar jam 2 siang. Oh, berarti tidak sampai jam 4 sore? Tidak sampai jam 4 sore, kita juga butuh istirahat. Nah, kan kecuali di bulan, di hari-hari normal, di bulan suci Ramadan, kita itu sampai hingga jam 3. Ya kalau masih ada datang, kita tetap layani. Di luar bulan puasa. Dan kalau misalnya pendaftar itu berada di luar kota, mereka tidak harus ke Mandua ya? Iya, kan bisa online. Ya? Kecuali dia tes akademik dan wawancara, hukumnya wajib datang ke madrasah. Oh, sama wajib. Iya, mat sama wajib. Berarti tidak bisa diwakili ya? Tidak bisa tahu diwakili. Kan misalnya di Luwuk, Banggai,
Kong papanya disuruh datang bawa tes uji wawancara dengan Papanya juga kita langsung tidak loloskan. Oke, nah teman-teman, banyak sekali hal-hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari ngobrol kita di episode kali ini di Burasa Bukan Acara Biasa, masalah tentang penerimaan siswa baru di Mandua Kota Palu yang dilakukan secara online ya di bulan suci Ramadan, dan tahap-tahapannya sudah tadi dijelaskan oleh Wakamat Kesiswaan oleh Bapak Randy, dan saya rasa cukup jelas. Kalau tidak jelas silakan diulang lagi videonya dari awal ya, dinonton, dilihat dan didengar. Nah, ini juga biasa orang tanya kuotanya. Oh iya, kuota tahun ini kita tahun ini mau berapa terima yang diterima? Berapa ribu manusia masuk di Mandua? Untuk tahun ini, tahun pelajaran 2024-2025 kita batasi 450 peserta didik baru. Wow, 450 peserta. Tepuk tangan dulu pembeli Burasa. Nah, tahun kemarin itu data yang mendaftar kita itu sudah menyentuh 700 lebih, hampir 800 pendaftar. Dan setengahnya itu kita tidak luluskan karena saking banyaknya antusiasnya anak-anak mau daftar di sini. Nah, jadi itu ya. Jadi adik-adik yang mendaftar di sini, anak-anakku calon peserta didik baru yang ada di Mandua nanti, siapkan diri kalian untuk mendaftar di Mandua karena ada tesnya ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Oh. Kalau mau informasi lebih lanjut bisa datang ke madrasah nanti. Hubungi nomor WA Bapak. Nanti. Yang di sini. Tertera di bawah. Nomor WA panitia mungkin yang mau ditaruh di Iya, ada. video ini ada nanti. Ada. Nanti kami terterakan nomor info panitia, narah hubung dari panitia untuk bisa ditanya-tanyakan informasi. Tapi juga bisa lihat media sosial kita. Iya, pasti akan dijawab. Betul Facebook, sekali. IG, TikTok, YouTube dan lain. Pasti insya Allah akan kami jawab ya. Terima kasih Bapak Randy Saputra. Oke, terima kasih Pak Rivaldi atas undangannya. Iya, terima kasih. Mega. Karena berhubung puasa ya, kita tahan ini Burasa di depan. Harus dong, ya Burasa ini akan terus ada di meja ini sampai 30 hari ke depan. Tidak basi nih Bu. Sampai Insya Allah busuk. rasanya kami bebas dari kata basi. Ya, karena isinya adalah Burasa yang enak pokoknya ya. Nanti episode terakhir baru Episode terakhir insya Allah kita akan undang para bintang tamu spesial untuk kita makan sama-sama Burasa di sini ya. Iya, Boleh kameramen ya? Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Randy Saputra. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas informasinya, dan insya Allah kali ini episode Burasa menayangkan hal-hal yang menarik dan tentunya banyak memberikan informasi kepada adik-adik semua yang ingin bergabung menjadi keluarga besar Mandua Kota Palu. Siapa lagi bintang tamu kami berikutnya? Tunggu saja ya. Next time apakah orang madrasah atau di luar madrasah? Kita tidak tahu. Terus tunggu episode Burasa Atau Ustadz. atau Ustadz insya Allah. Bisa jadi. Atau mantan ketua OSIS. Oh iya. Ya? Bisa jadi. Bisa kan? Bisa, Tapi ya. tidak yang baru-baru ini toh? Jangan. Oh, Ya. Yang berkualitas Oh, iya. sedikit kita udah. Oke, maafkan kami kalau misalnya dalam acara ini banyak salah-salah kata ya. Maafkan kami kalau misalnya ada hal-hal yang kami keliru, sengaja ataupun tidak sengaja. Kami hanya ingin menghibur dan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Dan akhirnya saya Muhammad Rivaldi. Yang kompak dong. Yang kedua siapa? Saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Syafiq. Saya Fazrul. Sampai ketemu di Burasa episode mendatang. Tetap di Burasa Bukan acara biasa. Tunggu dulu Pak. Sampaikan dulu ke teman-teman biar di-subscribe, biar bisa mengikuti Oh iya, perkembangannya. betul. Bilang saja kau lantaran kau tidak kasih besar di volume. Bagaimana caranya supaya mendukung kita, Fazrul? Jadi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mandua TV. Dan pantau terus channel kami karena memberikan seputar informasi yang terkini di Mandua Kota Palu. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Tetap di Burasa. Bukan acara biasa. Penonton. Memberikan info yang menarik, inspiratif dan juga unik. Bincang santai